Hai semua, kembali lagi di Sayap Alvin. Aku udah lama, udah hampir 2 minggu ya teman-teman nggak ngonten. Ini aku mau ngontenin tentang reptil lagi. Ini kebetulan aku lagi mau ngasih makan ignil. Nah ini ada ignil, belum kubuka ya. Ini kok mulutnya agak rabing dia. Coba lihat. Agak lecet dia mulutnya, kenapa dia? Dia lagi suka gali-gali di bawah dia. Karpetnya itu digali-gali sama dia, makanya gak lecet. Oke. Oi, Happy. Berisik kali burung paruh bengkoknya ya. Jadi ini aku lagi mau ngasih daging ayam teman-teman. Nih. Ini mungkin beratnya sekitar berapa ya? Mungkin ada 1/4 ya. Coba aku timbang ya teman-teman ya. Coba timbangannya di mana ya? Ini aku punya timbangan. Sekalian biar enak ya. Aku pakai timbangan digital. Ini ada timbangan aku. Kalian kita cek. Wah, kotor. Ada kotorannya. Kemasukan hewan dia. Padahal tertutup, kok bisa kemasukan hewan ya? Kayak serangga gitu dia. Aneh, lewat mana dia hewannya ini? Nah, ini masih aktif ya. Ini baterainya low teman-teman. Ini langsung berat sama ininya aja ya. Nah 350, sekitar 350 gram ya. Berarti hampir 35 ons ya. 35 ons atau 1/4 kilo lebih ya. 1/4 kilo lebih. Ini aku kasih makan biasanya ya, untuk ignil aku kasih makan itu udah sering ku jelaskan. Ignil di ukuran saya seperti ini tuh aku kasih makan itu seminggu sekali paling cepat ya, kadang bahkan sampai 2 minggu sekali teman-teman itu. Tapi setiap kali pemberian makan selalu ku berikan kalsium teman-teman. Ini langsung aja ke ignil ya. Ini biasanya agresif kali teman-teman ya. Ini agresif sekali kalau pas lagi dibuka. Ini bukaan pertama itu biasanya agresif dia. Tunggu, aku singkirin ini alat cuci. Biar lebih enak. Karena ini akan ku isi airnya juga. Airnya itu ditumpahin sama dia itu. Udah, maaf kan. Udah lapar dia. Tuh, udah sangat lapar. Ini harus hati-hati teman-teman karena respon makannya ngeri dia. Nah, aku ngeluarinya kayak gini teman-teman. Nah, seperti biasa ya di kontenku sebelumnya. Jadi saat dia lagi sibuk makan, makanya potongannya jangan terlalu kecil teman-teman ya. Triknya biawak-biawak yang agresif kayak gini, yang respon makannya kenceng itu, kasih potongannya jangan terlalu kecil. Jadi saat dia dapat makanannya, dia sibuk dengan makanannya, berusaha untuk nelan. Jadi kita ada kesempatan untuk ngambil tempat minumnya atau mau benerin apa di dalam kandang gitu. Jadi tangan kita nggak dicaplok teman-teman ya. Ini aku isi dulu airnya ya. Oke, lanjut lagi. Jadi saat kita mau masukin airnya ini, kita sambil beri makan lagi teman-teman ya. Nih kita arahin ke sini. Pokoknya jangan sampai dia
keluar teman-teman ya. Intinya jangan sampai dia keluar dari kandang, karena kalau lagi respon makan kayak gini, dia kalau keluar dari kandang sulit teman-teman, ininya sulit untuk masukinnya ya. Oke, sip ya. Jadi triknya seperti itu, sangat mudah buat biawak-biawak yang jarang dihandle tapi respon makannya ngeri. Caranya seperti itu aku ininya ya. Terus penjemuran gimana Bang? Penjemuran itu bisa cukup seminggu sekali ya untuk biawak kayak gini. Ada yang orang sampai kena MBD teman-teman, itu biasanya ya. MBD itu banyak faktor ya. Itu metabolic bone disease, jadi ada kayak masalah di saraf atau di tulangnya, jadi dia jadi nggak bisa jalan biasanya kayak gitu. Dan itu banyak faktor ya, bisa juga karena kekurangan kalsium atau kekurangan D3 ya. Itu bisa jadi faktornya bisa dari itu, tapi secara pastinya kurang tahu ya, karena menurut penelitian ya banyak juga, tapi kebanyakan sih kurang jemur dan kurang D3. Ada juga yang udah sering dijemur makanannya teratur tapi tetap kena MBD juga bisa ada teman-teman ya. Jadi banyak faktor ya, ada faktor X yang nggak bisa ditebak ya. Jadi kalau untuk Ignil ini udah lebih dari berapa tahun ya nggak pernah kujemur ya. 2 tahun mungkin ada teman-teman ya, 2 tahun nggak pernah kujemur. Tapi pergerakan teman-teman tadi bisa lihat begitu sigap dan agresif. Itu karena setiap aku ngasih makan, aku selalu berikan kalsium dan D3. Nah, jadi penggantinya pakai itu. Jadi setiap pemberian makan jangan lupa dikasih kalsium dan D3. Biasanya di kalsium itu sudah ada kandungannya D3. Terus saat pemberian makan juga jangan cuma daging aja, tetap dikasih ada tulangnya gitu. Di dalam dagingnya tuh disertakan tulang-tulangnya. Itu sangat bagus untuk biawak seperti Ignil ini ya. Tapi saran ya, ini saran tetap kalau yang biawaknya gampang dihandle, saran tetap dijemur teman-teman, karena penjemuran dari matahari langsung itu lebih efektif dan lebih efisien dan lebih murah untuk menunjang kesehatan para reptil teman-teman, khususnya biawak ya. Dan biawak ini kalau bisa penjemuran ya teman-teman ya, ditungguin, jangan ditinggal, karena terkadang ini kalau ditinggal terkadang kita lupa ngangkat ya, kayak jemuran ya, lupa ngangkat, akhirnya dia dehidrasi. Karena biawak ini berbeda dengan iguana yang bisa tahan dijemur agak lama, biawak ini nggak terlalu tahan dijemur agak lama. Jadi saranku kalau dijemur itu disertakan ada tempat berendamnya ya. Jadi kalau dia begitu sudah mulai dehidrasi, kepanasan ya, dia langsung masuk ke air dan minum biasanya gitu. Dan penjemuran itu sebenarnya nggak perlu lama-lama kalau untuk kayak biawak. Kalau pagi mungkin bisa setengah jam. Kalau mataharinya terlalu terik 15 menit udah cukup sih. Karena dia matahari itu hanya sebagai perangsang terbentuknya hormon D3 teman-teman. Yang sering aku jelaskan, dia hanya untuk merangsang ya. Jadi kayak ibaratnya kalau tanaman itu fotosintesis gitu. Jadi dia butuh sinar mataharinya, bukan panasnya ya, sinar UVB-nya untuk fotosintesis. Kalau di reptil, mamalia, yaitu reptil, mamalia, unggas itu butuh sinar UVB-nya untuk membantu proses pembentukan D3 yang hormon D3 yang ada di bawah jaringan kulit. Jadi biasanya itu pembentukannya itu di bawah jaringan kulit makhluk hidup. Nah, itu jadi dia membutuhkan radiasi dari D3. Biasanya tidak boleh terhalang. Jadi kalau kita penjemuran itu jangan terhalang. Ada yang pakai gags ya, gags plastik atau kaca gitu kan. Itu kalau terhalang sama kaca,
itu otomatis radiasi dari sinar UVB itu nggak masuk teman-teman. Jadi kalau bisa memang harus terpapar langsung dengan matahari ya. Jadi kalau udah seperti itu pasti aman. Terus ada beberapa mungkin teman-teman yang biawaknya susah makan, susah apa ya, nggak respon makan atau malas makan, itu ada beberapa faktor ya untuk dari pengalamanku pribadi ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa kiper, khususnya ini yang pemula, aku bilangnya ini khususnya yang pemula ya. Biasanya biawak itu sering dikasih lampu ya, lampu di dalam terarium atau di dalam kandangnya. Itu bisa kalau dikasih itu kalau suhu di tempat tinggal teman-teman itu di bawah 26 derajat ya, atau bisa dibilang dingin ya, contoh kayak di Bandung gitu-gitu loh. Tapi kalau di daerah yang suhunya udara itu sekitar 30, bahkan bisa kalau di tempatku itu suhu itu bisa sampai 32 ya, 32 derajat, itu nggak perlu pakai lampu lagi, karena biawak ini nggak suka suhu yang terlalu panas ya teman-teman ya. Jadi dia tuh suka suhu yang lembab-lembab aja. Jadi kalau udah ada kayak gitu nggak perlu pakai lampu-lampu lagi, karena berisiko kalau kandang terlalu panas itu berisiko biawak itu akan dehidrasi. Kalau sudah dehidrasi, apalagi dia kurang minum, itu berisiko dia terkena flu. Biasanya gitu. Kalau sudah flu kayak biawak ini pasti makannya akan susah. Nah, kalau sudah terjadi seperti flu, caranya gimana? Itu biasanya ya pemberian vitamin ya, vitamin, kalsium, pokoknya yang simple-simple aja ya. Nah, itu biasanya pas ngasih makan ya. Kalau masih belum mau kasih makan, biasanya kita jemur sambil direndam, tapi jangan terlalu lama. Itu untuk meningkatkan metabolismenya lagi teman-teman. Tapi harus sambil direndam ya, karena kan kondisinya dia lagi flu. Jangan polosan kering gitu, karena makin memperparah biasanya ya. Itu aja sih. Dan jangan sering handle reptil ya, karena terkadang kita sering bawa virus itu malah dari manusianya. Jadi saat kita mau handle reptil, sebaiknya kita cuci tangan dan sebagainya lah ya. Aku biasanya kalau handle reptil ini sering cuci tangan dulu teman-teman ya, pakai sabun dan pakai apal gitulah. Nah, saat sudah cuci tangan biasanya aku baru handle mereka. Dan jangan sering-sering di handle ya. Semakin sering di handle akan semakin rawan terkena virus yang kita bawa. Itulah. Ini jarang ku handle, akhirnya apa? Ya sehat-sehat aja. Ini usia udah menginjak 4 tahun lebih ya. 4 tahun. Usia Iqnil ini udah 4 tahun. Memang tertahan size-nya karena pola makannya memang ku jaga sekali, karena ya satu, biawak itu adalah reptil kedua terbesar bukan reptil kedua ya. Jenis Varanus ya. Varanus yang terbesar setelah komodo. Jadi komodo yang pertama ini water monitor atau Varanus salvator, yang ini biawak kali ini adalah kedua terbesarnya. Jadi dia ukurannya benar-benar bisa sangat besar sekali teman-teman. Jadi kalau udah besar sekali, otomatis kita harus memberikan tempat tinggal yang lebih besar lagi, kan kasihan dia kalau kecil kali. Makanya dari awal memang sengaja ku bikin size-nya itu nggak terlalu besar, sehat tapi nggak terlalu besar ya, size-nya segini lah. Ini kayaknya sudah mulai mentok dia ya, karena usianya juga sudah 4 tahun. Jadi dia nggak kurus, tapi badannya kecil, tetap kecil gempal gitu, karena sudah metabolismenya sudah mulai menurun. Saat sudah mulai menurun ini ya udah kita enak ngasih makannya ya, seminggu sekali, bisa 2 minggu sekali, karena di alam pun biawak makan seminggu sekali, itu pun kalau dapat bahkan bisa sampai 2 minggu sekali kalau udah usia dewasa ya. Tapi kalau untuk usia baby, saya sangat tidak menyarankan untuk memberikan makan seminggu sekali, karena berisiko biawaknya akan kurus, karena metabolisme dari biawak kecil itu masih kencang teman-teman. Jadi jangan ditahan ses ya kalau masih baby-babyan ya. Nanti tuh tahan ses itu kalau sudah mulai usia 2 tahun lah, 1,5 tahun. Nah itu udah mulai beranjak dewasa kan, itu baru kita mulai atur pola makannya. Tapi kalau masih baby jangan teman-teman, karena berisiko kurus dan mati.
Itu. Kalau baby itu bisa kasih makan itu seminggu 2 kali. Itu udah oke teman-teman, seminggu 2 kali dengan porsi yang paling banyak 3/4 lah, dari 3/4 dari ukuran badan dia ya. Itu udah ada oke lah, atau 1/4 dari ukuran badan dia, itu seminggu 2 kali udah oke teman-teman. Jangan terlalu berlebihan karena berisiko malah muntah ya kalau berlebihan. Ini makanya Ignil kayak tadi 350 gram itu udah cukup ya. Aku pernah kasih dia itu hampir setengah kilo lebih teman-teman. Alhasil apa? Malah terbuang sia-sia. Ditelannya sama dia kayak tadi agresif, makan pop 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 pop, pas sudah merasa kekenyangan. Satu hari kemudian itu malah dimuntahin semua teman-teman. Nah, itu malah nggak bagus. Makanya dengan ukuran dia tadi 350 gram atau 1/4 kilo itu udah sangat cukup sekali ya. Mungkin kalau ada pertanyaan masalah biawak atau cara perawatannya, atau mau kita sharing berbagi, karena aku juga nggak yang ngerti-ngerti kali ya, karena masih belajar ya dengan proses yang 4 tahun ini aku memelihara mereka ini. Jadi masih terus kugali ya dari perilakunya dan pola-polanya itu. Kita bisa saling sharing aja teman-teman ya. Silahkan tulis di kolom komentar apa yang aku salah atau apa yang aku benar, silahkan di komen aja. Mungkin itu aja, bye bye.